Aku adalah korban dalam cerita penyelamatan. Pendukung pria tidak hanya harus menghabiskan seluruh harta untuk sang protagonis wanita, dia juga harus menahan pisau untuknya sampai mati. Setelah mengetahui semua itu, aku menyadari, saat ini, protagonis wanita berusia 18 tahun tampak sangat tidak senang. Dengan nada yang penuh kebencian, dia berkata, "Aku tidak akan menerima apapun dari kemurahan hatimu." Aku menjawab, "Baiklah." Aku langsung merebut kunci dan kartu ban. Menyambut tatapan terkejutnya, aku melambaikan tangan dan berkata, "Dadah." Setelah istirahat kelas selesai, Liu Ruyan dengan marah menghalangi aku. Dia melemparkan sekumpulan kunci mobil dan kartu ban di depanku. Dia berkata, "Aku pernah bilang, aku tidak akan menerima apapun dari kemurahan hatimu." Sambil berkata, dia terhenti sejenak. Dengan dingin, dia menambahkan, "Jangan buang waktumu padaku. Aku tidak akan menyukaimu." Aku berdiri di bawah tangga. Aku mengangkat kepala, bingung menatapnya. Aku tidak mengerti mengapa Liu Ruyan yang miskin bahkan tidak mampu membeli makanan. Setiap hari harus berlari lebih dari 20 km untuk merawatnya. Ibunya yang sakit. Kenapa dia tidak mau menerima mobil dan kartu yang aku kirimkan? Seperti aku tidak mengerti. Aku pernah bertemu banyak cewek yang lebih cantik dan lebih berbakat darinya. Kenapa aku, just begitu setia padanya? Menjadi orang yang dibenci semua orang di SMA 3 sebagai penjilat Liu Ruyan. Pemikiran aneh ini baru saja muncul, lalu ditekan oleh kekuatan tak dikenal. Selanjutnya, aku seperti robot yang diprogram. Rendah hati dan menyanjung, menundukkan kepala, mengambil kunci dan kartu, dengan hati-hati menyerahkannya di depannya. Aku berkata kepada Ruyan, "Aku tidak memberi MU kemurahan hati. Aku hanya merasa kasihan padamu." Namun mata Liu Ruyan hanya memancarkan kebencian yang dalam. Dia berkata, "Kasihanmu membuatku mual." Setelah berkata itu, dia tiba-tiba melompat ke arahku, mendorongku sedikit. Aku tidak bisa berdiri stabil. Aku tergelincir turun dari tangga. Rasa pusing yang hebat menyerang. Otakku tiba-tiba terisi dengan sebuah ingatan. Secara akurat, bukan ingatan, itu alur cerita. Ternyata aku hanya karakter pendukung pria Liu Ruyan dalam sebuah novel penyelamatan kampus. Yang sebenarnya menyukainya adalah teman masa kecilnya, Cahaya Bulan Putih, Itji. Namun setengah tahun kemudian, ibu Liu Ruyan meninggal. Dia gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi. Di bawah tekanan yang berlapis, dia bersama aku, menerima sponsor dari keluargaku, studi ke luar negeri. Aku pikir itu mahasiswa baru, namun dia menganggapnya sebagai aib. Selama 5 tahun bersamaku, dia hampir tidak pernah memberi aku sikap baik. Kemudian dia kembali ke negara dan bersekongkol dengan eksekutif perusahaanku, berusaha merebut harta keluargaku. Saat musuh datang menjemput, dia akhirnya tanpa berkedi pergi bersama It Makoto. Melihatku ditusuk mati dalam genangan darah di dalam kepalaku. Adegan terakhir membeku pada diriku yang menutupi dada dan jatuh dalam keputusasaan. Sementara Liu Ruyan dipegang bahunya oleh It Makoto, meninggalkannya tanpa menoleh. Usia 25 tahun, ekspresi dingin dan tatapan penuh jijik berusia 18 tahun bertemu. Aku terpaku menatap selama setengah menit. Liu Ruyan hanya panik sejenak. Namun ketika bel pelajaran berbunyi, langkahnya yang ingin maju terhenti sebentar. Lalu tanpa ampun memutar kepala, menggerutu, dan berkata, "Jika ingin terlambat, teruslah berbaring di sana berpura-pura mati. Jangan berpikir dengan cara ini kamu bisa memaksa secara moral aku. Itu hanya membuatku semakin meremehkanmu." Otakku yang kacau seketika menjadi jernih. Dengan suara serak, aku berteriak, "Tunggu dulu." Liu Ruyan berhenti, namun tidak menoleh kembali. Dengan tidak sabar berkata, "Kenapa? Aku hanya mendorongmu sedikit. Kau tidak mati. Apakah kau masih ingin menuntutku?" Saat dia berbicara, aku sudah bangkit dan berjalan ke depannya. Lalu dalam tatapan terkejutnya, aku merebut kunci mobil dan kartu ban dari saku seragamnya. Tanpa menoleh, melambaikan tangan dan berkata, "Selamat tinggal, ya, Dewi kecil." Tidak menyangka, kan? Aku terbangun. Siapa yang suka membantu? Bantu saja. Selesai sekolah sore, aku naik dari rumah untuk menjemput mobilku. Sopir malah tidak langsung mengemudi. Aku sedang bertanya-tanya apa yang dia tunggu. Saat itu, sosok kurus melintas di depan sopir. Pak tua langsung menurunkan jendela mobil dan melambaikan tangan. "Nona Liu, apakah Anda tidak naik mobil?" Pandangan sinis Liu Ruyan menyusul melalui kaca tebal. Pandangannya jatuh jauh ke arahku, seolah-olah kata-kataku pagi itu baginya hanyalah dorongan sesaat. Kata-kata yang keluar tanpa pikir panjang. Dan sekarang aku memang kembali bergegas untuk memujinya, seperti meminta maaf. "Pak Chen," aku dengan gelisah berkata, "kamu sopir rumahku, atau milik Liu Ruyan?" Pak Chen tersenyum kaku. Dia berkata, "Apa yang dikatakan Tuan Muda? Tentu saja milik Anda." Aku mengerutkan alis. Di rumahku tidak ada nona dengan nama keluarga Liu. Kalau kamu salah panggil lagi, aku akan ganti sopir yang ingatannya bagus. Dia tergagap mengatakan bahwa dia tahu Tuan Muda Pak Chen menyalakan mobil. Tidak rela? Dia melirik Liu Ruyan. Dalam novel aslinya, selain orang-orang di sekitar orang tuaku, semua orang menganggap Liu Ruyan baik. Bahkan meskipun dia tidak tahu baik atau buruk, sama sekali tidak berterima kasih. Mereka tetap merasa Liu Ruyan memiliki integritas. Itu karena aku sombong, memaksa dia. Aku menatap melalui jendela mobil pada Liu Ruyan yang sedang membuka kunci sepeda. Dalam alur cerita asli, kunci mobil dan kartu yang aku berikan padanya pagi itu. Meskipun dia dengan rasa malu berkata tidak butuh, namun dalam hati ada banyak monolog. Setelah pertarungan antara manusia dan dewa, masih ada rasa tidak puas. Dia tidak rela menggunakan kartuku untuk membayar biaya medis ibunya di rumah sakit. Namun dia masih berpura-pura bahwa aku memaksanya.
Aku merasa tersakiti melihatnya. Tapi sekarang dia tidak memiliki apa-apa. Jalan lebih dari 20 km ini dan biaya medis yang tinggi. Apa yang harus dia lakukan? Mendekati ujian masuk perguruan tinggi. Matahari semakin terik. Aku sudah sampai di rumah saat sedang makan semangka dengan cantik sambil mengerjakan PR. Liu Ruyan baru saja berhenti di depan pintu rumah sakit dengan keringat mengalir di kepalanya. Setelah selesai mengerjakan PR, aku menelepon ayahku. Aku berkata, "Ayah, kamu di mana? Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." Akhir keluarga Ji tampak jelas di mata. Aku harus mengingatkan orang tua, menghindari segala hal yang mungkin merugikan perusahaan. Dia menjawab, "Ada apa? Pamanmu sakit. Kami sedang mengunjungi dia di rumah sakit." Aku bertanya, "Rumah sakit mana? Aku sekarang datang mencari kalian." Setelah mendapatkan alamat, aku meminta Paman Chen mengantarku ke rumah sakit. Setelah melewati aula pembayaran, aku langsung mendengar suara yang familiar. "Dokter Lin, tolonglah, berikan dulu uang operasi untuk ibuku. Aku akan mencari cara untuk menggantinya." Pria yang disebut Dr. Lin menghela napas dan berkata, "Rumah sakit memiliki peraturan. Kamu belum memberi uang. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu masih berutang biaya medis sebelumnya. Aku sudah berusaha sebaik mungkin. Jika dalam beberapa hari ke depan kamu masih tidak dapat mengeluarkan uang, ibumu hanya bisa dipulangkan." Liu Ruyan ditolak. Dia duduk terpuruk di tanah dengan putus asa. Berbeda jauh dengan dirinya yang pagi itu begitu sombong di sekolah. Ternyata Liu Ruyan juga bisa menunduk. Apa yang membuatnya begitu sombong di depanku? Apakah itu cinta bodoh dari karakter pria sampingan? Aku melewatinya dan berjalan menuju lift. Setelah tiba di sisinya, gadis yang menundukkan kepalanya tiba-tiba terisak dan berkata, "Ji Boda, kamu menang." Aku kebingungan total. Aku berbalik dengan kebingungan dan bertanya, "Apa?" Liu Ruyan berdiri, mata lingkarannya memerah. Dengan wajah keras kepala menatapku. Dia berkata, "Bukankah kamu hanya ingin melihatku dalam keputusasaan, melihat aku terpojok tanpa jalan keluar, lalu memohon belas kasihan darimu?" Saya diam lama, mengeluarkan 5 kata dari mulut. "Otakmu sakit ya?" Dia tertawa kecil, menyimpulkan bahwa saya bersikap keras mulut. Dengan enggan, dia mengulurkan tangan kepadaku dan berkata, "Beri saja padaku." Saya mengerutkan alis. Saya bertanya apa. Dia kembali ke kartu. "Bukankah kamu datang untuk mengantar kartu ban?" Sambil berkata, dia berhenti sejenak. Dengan nada yang lebih meremehkan, dia berkata, "Jangan beritahu saya. Kehadiranmu di sini hanya kebetulan." "Ji Boda, kamu itu apa sih?" Saya sangat jelas. Saya terkejut. Siapa sebenarnya penulis asli cerita ini? Sebagai tokoh utama, apakah pandangan hidupmu begitu tidak tepat? Saya berkata, "Bukan, kan, Kak? Tolong kamu perjelas." Saya mengulurkan tangan untuk memisahkannya. Saya menunduk dan menekan sedikit Messi. Rasanya kalau melihatnya lagi sekali lagi, saya tidak tahan lagi, ingin memukulnya. Saya menggigit gigi dan berkata, "Keluarga saya kaya, tapi saya bukan orang bodoh. Orang tua saya menyumbang cukup banyak uang tiap tahun, tapi belum pernah melihat orang yang menerima bantuan." Berbicara dengan nada seolah memberi kebaikan kepada pemberi bantuan. "Asal-muasalmu menyedihkan, tapi ada hubungannya sama saya sama sekali. Dulu ketika saya menyukaimu, saya memberi makanan dan minuman enak untukmu. Dihina sebagai anjing penjilat. Saya tidak bersuara sama sekali. Akhirnya saya mengungkap kamu sebagai orang tanpa muka, seperti anjing gila, menyerang siapa saja yang melihat. Hutang padamu, menuntut uang dengan begitu berani. Tamparan besar. Saya beri kamu 2. Mau atau tidak?" Liu Ruyan menatapku dengan dingin. Saya tahu tadi kata-kata saya seperti bermain musik untuk sapi. Tidak mengherankan. Dia menertawakan dengan dingin sambil berkata, "Apakah kamu suka menghina orang lain begitu saja? Kau tidak pernah mengerti aku, juga tidak mengerti betapa kau membenciku. Tak ada kata, biarlah. Karena kau begitu membenciku, maka benci juga uangku bersama-sama." Tidak kusangka begitu. Begitu saja kata-kataku terucap. Lift di belakangku terbuka. Detik berikutnya, suara teriakan marah terdengar dari belakangku. Orang itu berteriak, "Menyakiti seorang wanita apa artinya? Kau belum sempat bereaksi." Aku tiba-tiba didorong keras dari belakang, langsung terjatuh ke tanah. Orang itu langsung melompat ke arahku, dengan cepat menahanku, mengangkat tangan ingin menampar wajahku. Amarahku meletus seketika. Aku menendang balik dengan keras, membuatnya tersandung. Mundur 2 langkah. Aku terengah-engah berdiri, memandang dengan tatapan dingin. Terlihat seorang yang tubuhnya kurus kecil, kulitnya agak gelap. Pria dengan hidung rata berdiri di depan Liu Ruyan. Wajahnya mengerikan menatapku. Aku bahkan dengan jari kaki tahu siapa pria ini. Teman masa kecil Liu Ruyan. Tokoh utama tampan dalam buku aslinya, Itō Makoto. Dia marah berkata, "Jangan berlebihan." Aku belum sempat bicara. Itō Makoto seperti pelindung bunga, menunjuk hidungku sambil memarahi. "Adik Ruyan memiliki martabat. Tidak akan bersatu denganmu hanya karena uang busukmu. Perilaku seperti kamu yang hanya membeli hati dengan uang. Sangat menjijikan, sangat hina." Aku menatapnya tanpa ekspresi. Mungkin tatapanku terlalu menekan. Liu Ruyan mengerutkan alis. Dengan suara dingin berkata, "Apa maksud tatapanmu ini? Apakah Ah Cheng salah bicara?" Mendengar itu dan melanjutkan berkata, "Meskipun tidak mau menerima uangmu, tapi demi ibu, aku bisa setuju membantu kamu membujuk mereka. Tapi, jangan berpikir dengan cara ini kamu bisa mendapatkan hati." Aku mengeluarkan suara, "Oh," dengan wajah tanpa ekspresi. Aku benar-benar ingin menendang dengan sepatu ukuran 45 saya ke wajahmu yang mati. "Dengar? Ini semua apa sih? Apakah masih ada orang normal dalam buku ini?" Mengerutkan alis dengan rasa jijik. Dia memutar mata dan berkata, "Apakah kamu masih mengharapkan aku berterima kasih padamu?" Aku dengan tegas mengeluarkan ponsel, menekan 110 dan berkata, "Kata-kata kalian tadi lebih baik disimpan untuk polisi. Tidak mungkin polisi juga terpengaruh oleh novel itu."
kan? Menatap dengan mata terbelalak tidak percaya dan berkata, kamu mau melapor ke polisi? Bagaimana mungkin? Aku memperingatkanmu. Jika kamu melaporkan ke polisi, pasti akan membencimu seumur hidup. Kata-katanya baru selesai. Aku tanpa ragu menekan tombol panggil. Takut kalau aku terlambat 1 detik, akan menyukainya. Selama menunggu polisi datang selama 20 menit, mencoba berbagai cara untuk membujukku. Dia berkata, aku tahu kamu marah karena menolak sumbanganmu. Itulah yang membuatmu dendam. Begini saja, berikan uang itu kepadaku. Aku akan membantu membujuknya untukmu. Batalkan panggilan laporan polisi tadi. Kita pun tidak berutang satu sama lain. Aku juga melakukannya demi melindungi. Kenapa kamu tidak bisa merenungkan kesalahanmu? Harus memaksa kita ke jalan buntu. Aku tak tahu harus berkata apa. Aku mati mendadak. Berdiri bersandar pada dinding. Menjaga jarak aman dengan mereka. Mendengar kata-katanya, aku tertawa. Aku berkata, benar-benar tidak berutang satu sama lain. Dia menggerutu pelan. Dua orang tua sedang mengobrol. Aku menarik Yu Youwei keluar dari ruang perawatan. Kata pertama yang kuucapkan adalah bantuan untuk Liu Ruyan bisa dihentikan. Ekspresi meremehkan Yu Youwei tiba-tiba berubah. Dia membuka mata lebar dengan tidak percaya dan berkata, ada apa? Kalian putus? Aku menatapnya tanpa ekspresi. Dia tidak tahu bahwa kami sebenarnya tidak pernah bersama. Sejak ibunya Liu Ruyan mengalami masalah. Aku diam-diam meminta Yu Youwei memberi bantuan kepada Liu Ruyan atas nama keluarga Yu. Memberinya uang saku 5.000 yuan setiap bulan. Juga mengajukan beasiswa penuh biaya kuliah untuknya ke sekolah. Awalnya, Liu Ruyan dengan sopan menulis beberapa surat kepada Yu Youwei untuk mengucapkan terima kasih. Tentu saja semua surat itu aku baca, dan juga aku yang membalasnya. Mungkin karena balasanku terlalu bersemangat. Dengan campuran perasaan yang kuat. Secara bertahap, kami mulai membicarakan topik-topik ambigu melalui surat. Namun Liu Ruyan tidak menyadarinya. Dia mengira orang yang berkorespondensi dengannya adalah seorang pria bernama keluarga Yu. Sebelum aku sadar, aku sangat terobsesi. Sebagian besar karena aku menganggap Liu Ruyan seperti dalam surat-surat itu. Seorang gadis yang lembut dan tenang. Bukan seperti penampilan histerisnya di sekolah. Yu Youwei melihat wajahku yang tidak enak. Jangan mengerutkan bibir. Katakan saja sudah baik. Kamu pikirkan sendiri sampai jelas. Tapi aku tetap harus mengingatkanmu. Liu Ruyan bukan orang yang baik. Bantuan dari keluarga Yu berhenti. Dia tidak lagi memiliki sumber penghidupan. Kamu jangan menghabiskan uang secara bodoh untuknya. Yu Youwei berkata sambil membuka WeChat. Dia meneruskan beberapa artikel tentang cara mengenali perempuan penipu. Selain itu, esai pendek tentang pentingnya perjodohan yang sepadan dari akun pemasaran. Aku berkata, mengerti. Sambil berkata itu, aku sangat menyesal dalam hati. Masih ada orang normal di sekitarku. Kenapa dulu tidak mendengarkan nasihat? Dengan perasaan seperti itu, aku di dalam mobil bersama ayahku pulang ke rumah. Aku terus diam. Ayahku menatap ponselnya tanpa mengalihkan kepala dan bertanya padaku, kenapa suasana hati buruk? Aku menghela napas dan berkata, bukan begitu. Aku hanya berpikir apakah suatu hari keluarga kita tiba-tiba bangkrut. Dia berkata, bagaimana mungkin? Apakah uang jajanmu tidak cukup? Sambil melambaikan tangan besar, langsung mentransfer 50.000 kepadaku. Aku berkata, bukan begitu. Aku dengan senang hati menerima uang itu. Dengan serius, dia berkata, aku bermimpi buruk semalam. Intinya, ayah dan ibu harus setuju dengan aku. Jangan pernah menggunakan cara ilegal untuk bersaing. Juga jangan menyimpan dokumen penting di komputer perusahaan. Mengerti? Ayahku berpikir sejenak. Dia menoleh dan berkata padaku, mengerti. Baru kemudian aku kembali tersenyum. Aku bertanya, kamu sedang melihat apa? Dia berkata, postingan di Moments dari Dr. Lee. Ayahku mengangkat ponselnya, menunjukkan halamannya kepadaku. Ada pasien kanker yang membutuhkan sumbangan. Aku berpikir untuk menyumbang sedikit uang. Setelah ucapannya selesai, pupilku tiba-tiba menyusut. Aku teringat orang yang membutuhkan sumbangan itu, yaitu Ibu Liu Ruyan. Dalam alur cerita asli, Dr. Lee membantu menggalang dana. Orang tuaku menyumbang 200.000. Namun karena masalah perputaran dana platform, uang itu tertunda keras selama hampir 3 bulan sebelum masuk. Ibu Liu Ruyan tidak sempat menunggu uang itu untuk operasi dan meninggal. Liu Ruyan yang sangat berduka, menyimpan semua kebencian pada keluargaku dan Dr. Lee. Dia bersumpah akan membuat kami membayar. Hasil akhirnya jelas terlihat. Keluarga kami bangkrut. Dr. Lee kehilangan kedua lengannya. Tidak bisa lagi berpraktik kedokteran. Aku hampir tidak berpikir lagi. Aku menekan tangan ayahku. Aku berkata, ayah, uang ini tidak boleh kita sumbangkan. Kenapa? Dia melihatku dengan kebingungan. Keluarga kami setiap tahun menyumbang lebih dari 1 juta ke lembaga amal. Hanya 200.000 saja. Ayahku sama sekali tidak menghiraukannya. Aku tidak mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Hanya bilang bahwa kanker tidak dapat disembuhkan. Daripada membuatnya menjalani perawatan yang menyakitkan. Lebih baik uang ini diserahkan kepada yang masih hidup. Ayahku tidak berpikir terlalu lama. Dia mematikan ponsel, mengangguk, dan berkata, memang masuk akal. Sejak kejadian di rumah sakit itu, aku dan Liu Ruyan masuk ke dalam perang dingin. Banyak orang di sekolah yang biasanya menonton kami berdua menyadari ada yang tidak beres. Saat istirahat senam, sekelompok sahabat Liu Ruyan mendekat dan bertanya, Yan, kamu berkelahi dengan Jiboda? Kelas kami bersebelahan dengan kelas mereka. Percakapan mereka dengan mudah terdengar sampai kami. Seolah-olah mereka sengaja mengatakannya untukku. Dengan jarak setengah meter, tatapan dingin Liu Ruyan tertuju padaku. Ia langsung menggerutu dingin. Beberapa sahabatnya langsung tersenyum penuh arti. Salah satu sahabat berkata, kenapa ngomong
soal berkelahi? Apakah Jiboda yang penurut itu rela berkelahi dengan Yan Yan dari keluarga kami? Sahabat lain menjawab, pastinya Yan Yan tidak mau menanggapinya. Ada lagi yang berkata, jangan lihat Jiboda yang sekarang berwajah dingin, nanti dia akan lagi mengintip ke arah Ruyan. Percaya tidak? Mereka langsung menjawab percaya. Sebenarnya karena dulu aku terlalu manis. Hampir setiap hari aku mengikutinya dari belakang. Mereka menilai bahwa aku masih sama seperti dulu. Kata itu membuat orang yang dulu aku kirim ke kantor polisi. Dan Liu Ruyan yang muka terpuruk menjadi agak puas. Dia tanpa suara mengangkat sudut bibirnya. Memberi tatapan singkat yang tak jelas maksudnya. Aku tak tahu harus berkata apa. Masalahnya masih banyak. Beberapa sahabat melihat Liu Ruyan akhirnya tidak lagi berwajah dingin. Saling memberi isyarat, menguji dengan berkata, Yan Yan, hari ini Ting Ting ulang tahun. Malam ini pergi ke KTV nyanyi. Liu Ruyan langsung setuju tanpa berpikir. Chu Tingting langsung menjawab, baiklah, kalau begitu, aku akan pulang dan minta uang sedikit ke ibuku. Kita bakal bersenang-senang sepanjang malam ini. Liu Ruyan mengerutkan alis sedikit. Dia menggelengkan tangan, menunjuk. Bagaimana mungkin kamu yang mengundang orang lain di hari ulang tahunmu? Chu Tingting mengerutkan bibir dan berkata, tapi semua orang di rumah masing-masing ketat mengatur keuangannya. Juga tidak bisa mengeluarkan uang. Liu Ruyan bersuara pelan sambil berkata, aku ada. Setelah Liu Ruyan selesai berkata itu, orang-orang lain langsung menampakkan ekspresi puas. Tapi di mulut mereka memuji. Mereka berkata, Yan Yan, kamu terlalu baik kepada kami. Ya, hari ini benar-benar terasa hangat karena Yan Yan. Yan Yan, kamu adalah sandaran kami di belakang. Tanpa kamu, kami tidak tahu bagaimana hidup. Gadis yang begitu baik. Jiboda sama sekali tidak pantas untukmu. Kata-kata para sahabat perempuan jelas memberi Liu Ruyan banyak nilai emosional. Saat itu dia merasa menjadi orang yang dibutuhkan oleh sahabat-sahabatnya. Merasa dirinya menjadi bintang paling bersinar di antara sahabat-sahabatnya. Rasa sombongnya sangat terpenuhi. Namun menurutku, aku hanya merasa orang-orang ini ada yang tidak beres di kepala. Dalam cerita asli, Liu Ruyan memiliki karakter yang suka membantu wanita, sering mengeluarkan uangnya sendiri untuk membantu gadis-gadis yang kesulitan. Di kemudian hari, dia dan sahabat-sahabatnya saling membantu, mendirikan sebuah studio yang seluruh anggotanya perempuan. Namun karakter ini sudah sangat jelas sejak awal, karena dia sendiri berasal dari keluarga yang kurang mampu. Sejak kecil ia sudah mengalami kesulitan, orang tuanya pun berganti kasih. Setiap bulan, hidupnya bergantung pada 5.000 yuan yang saya sumbangkan dengan nama yoga. Uang ini, bagi siswa SMA yang biaya hidup rata-rata 1.000 yuan per bulan, terlihat sangat signifikan. Kelompok sahabat perempuan ini demi menghabiskan uang Liu Ruyan, membujuknya, menyokong Liu Ruyan menikmati perasaan menjadi pusat perhatian, membelanjakan banyak uang untuk mereka. Akibatnya selama 2 tahun bantuan, tidak 1 sen pun yang ditabung. Sekarang kalau dipikirkan, jika dia sejak awal bisa menabung setiap bulan, lalu pada akhir pekan mencari pekerjaan paruh waktu, selama lebih dari 2 tahun, bagaimana dia bisa menabung biaya operasi sial itu? Sore selesai sekolah. Aku menunggu sopir di pintu gerbang sekolah. Saat itu, Liu Ruyan dan sekumpulan teman perempuannya bercanda dan tertawa. Masuk ke dalam mesin ATM di samping gerbang sekolah. Setelah 5 menit, mereka keluar lagi. Chu Tingting bertanya, kenapa tidak ada uang di kartu, Yan Yan? Apakah mereka belum mentransfer dana bantuan bulan depan kepadamu? Wajah Liu Ruyan tampak sangat tidak enak. Dia mengerutkan alis dan berkata, tidak mungkin. Yu Gege bukan tipe orang seperti itu. Sambil berkata begitu, dia mencari ponsel dari tasnya. Dia menekan serangkaian nomor. Ternyata nomor itu diblokir. Rasa malu dan tidak nyaman langsung menguasai hati Liu Ruyan. Orang lain juga menyadari ada yang tidak beres. Mereka berbisik-bisik, Yan Yan, dia memblokirmu. Mata, tidak mungkin dia tidak ingin memberi bantuan lagi. Kan? Kalau begitu, Yan Yan, bagaimana kamu mengundang orang? Orang lain menanggapi, selamat tinggal, bilang sudah mengundang. Selanjutnya hidup jadi masalah. Ya, Yan Yan, apakah kamu punya uang sendiri? Chu Tingting berkata, aku sudah menelepon dan memesan ruangan pribadi. Sekarang kalau tidak ada uang, harus bagaimana? Satu demi satu pertanyaan menuduh, seperti pisau yang menusuk ke dalam hati Liu Ruyan. Dia yang biasanya sangat menjunjung harga diri, merasa seperti ditampar beberapa kali secara keras. Dia menggenggam ponsel, kelopak matanya perlahan memerah. Chu Di mengangkat kepalanya. Dengan jarak beberapa meter, tatapannya yang dingin menatapku. Keningku bergetar, langsung terasa tidak baik. Detik berikutnya, Liu Ruyan tiba-tiba mengangkat kaki dan berjalan ke arahku. Jiboda, dia memanggil namaku. Dengan sengaja menurunkan suaranya, menyaring suaranya. Dengan suara lembut berkata, 3.000 yuan yang aku transfer kepadamu terakhir kali. Kamu dulu balas ke aku. Ya, 3.000 yuan yang dia maksud itu karena tekanan polisi sebelumnya. Mereka berdua mengganti biaya medisku. Aku mengerutkan alis dan berkata, kenapa harus diberikan kepadamu? Dia berkata, uang ini milik kami, bukan uang yang dulu kamu derma. Dengan alasan apa tidak boleh diberikan kepadaku? Aku kembali. Ini keputusan polisi bahwa kalian memukul orang. Ganti biaya medisku. Wajah Liu Ruyan memerah. Melihat tatapanku seolah menatap pembunuh ayahnya. Melihat aku tidak goyah. Dia menggigit giginya dan berkata, biaya medis. Aku akan beri lagi lain kali. Kamu dulu kembalikan uang ini ke aku. Aku tertawa sinis. Melihat tatapannya seperti menatap orang bodoh. Berbalik kepala dan tidak lagi memperhatikannya. Liu Ruyan marah sampai menepuk tanah dengan kaki. Dia berteriak, apakah kamu sengaja? Karena aku tidak mau menerima kamu dan uang busukmu. Kamu memaksa aku seperti ini. Dia menatapku dengan penuh kebencian. Mengambil napas dalam-dalam. Menutup matanya sebentar, seolah melakukan pengorbanan besar. Menghembuskan napas perlahan. Dia berkata dengan baik, aku tidak mau kamu membayar biaya medis. Aku menerima derma kamu. Kamu puas?
Kan? Baiklah, begitu banyak orang menonton. Berikan uangnya padaku. Aku tak tahu harus berkata apa. Aku berkata, Liu Ruyan, apakah kamu tidak mengerti bahasa manusia? Aku menahan diri dari memukulnya di wajah. Dengan niat baik, aku berkata, kamu punya waktu untuk merayakan ulang tahun dengan teman-teman wanitamu. Di sini mengeluh terus dengan aku. Mungkin pikirkan biaya medis ibumu. Tubuh Liu Ruyan bergetar. Kamu mengancamku. Saat itu, Paman Chen akhirnya datang terlambat dengan mobilnya. Aku langsung membuka pintu mobil dan ingin masuk. Liu Ruyan malah menarik pintu mobil. Kata, biaya medis ibuku tidak perlu kamu khawatirkan. Ada dokter Li yang membantu mengumpulkan dana untukku. Jangan berpikir bisa memerasku dengan ini. Dia berkata, hanya mau menanyakan satu pertanyaan. Dia menggenggam pintu mobil dengan kuat. Emosinya sampai hari ini. Uang ini, kamu beri atau tidak? Aku tidak mau berdebat dengannya. Dengan paksa menarik tangannya dari pintu mobil. Lalu mendorongnya lagi agar membuka pintu. Dengan suara, pung, menutupnya. Aku berkata kepada Paman Chen saat mobil sedang menutup jendela. Aku berkata kepada Liu Ruyan. Sambil itu, biarkan Dokter Li memeriksa otakmu. Liu Ruyan akhirnya tetap mendapatkan uang. Tapi uang ini diberikan oleh Ito Makoto. Ito Makoto dengan berat hati menyerahkan uang tunai 1000 yuan kepada Liu Ruyan. Rasanya seperti api. Ini adalah uang hidupku untuk bulan depan. Liu Ruyan terharu dan mengerti. Kakak Chen, bulan depan aku akan mengembalikannya kepadamu. Aku percaya padamu. Ito Makoto mengangguk. Setelah selesai berbicara, seolah teringat sesuatu, memberi isyarat dan berkata, betul. Ruyan, sekolah apa yang ingin kamu daftar? Liu Ruyan tidak berpikir sama sekali. Dia langsung menjawab, tentu saja Tsinghua University. Nilainya sangat bagus. Setiap kali ujian, dia selalu masuk 5 teratas kelas. Masuk ke Tsinghua atau Peking University jelas pilihan yang aman. Ito Makoto mendengar itu tampak sedih. Kata Ruyan, aku juga ingin pergi ke Tsinghua untuk terus merawatmu. Aku takut kalau aku tidak ada, orang lain akan terus mengganggumu. Tapi nilainya masih belum cukup untuk Tsinghua. Liu Ruyan sama sekali tidak memikirkan masalah mereka di masa depan. Dia berpikir sejenak. Kata, bukankah ada satu kuota beasiswa khusus? Ito Makoto menghela napas lalu berkata, Jiboda juga bersaing untuk kuota itu. Mendengar bahwa Jiboda sedang bersaing, Liu Ruyan menggerutu pelan dan berkata, ada apa dengan itu? Liu Ruyan berpikir, langit terbuka. Ditambah lagi uang yang diberikan Ito Makoto masih terjepit di tangannya. Dia memeluk lengan Ito Makoto. Menenangkannya, dia berkata, tenang saja, aku akan pergi ke pihak Aceng Jiboda dan membujuknya untuk melepaskan kuota ini. Guru-guru dan kepala sekolah di sekolah sangat menghargai saya. Kamu pasti bisa masuk Tsinghua. Saya pribadi tidak mengetahui hal itu. Dalam alur cerita asli, saya memang menyerahkan kuota ini demi Liu Ruyan. Akhirnya saya tetap lulus ke Tsinghua berkat usaha sendiri. Liu Ruyan tidak menyangka bahwa dia tidak lulus. Namun justru karena dalam alur cerita asli, Ito Makoto lulus ke Tsinghua. Barulah dia mengenal banyak jaringan di Universitas Tsinghua. Itu membuat jalan balas dendam mereka berdua menjadi lebih mudah. Setelah mengetahui arah cerita, saya dengan tegas mengisi formulir aplikasi dan menyerahkannya ke sekolah. Keesokannya sore saya pergi ke yoga. Saya mencari semua surat menyurat sebelumnya dengan Liu Ruyan. Dalam surat itu, Liu Ruyan memanggil saya Kakak Yu. Dia juga berkata belum pernah bertemu orang sedewasa dan stabil seperti saya. Pria hangat yang lembut dan perhatian, membuat orang yang melihatnya merasa iri. Yu Youwei berdiri di samping, melihat pesan pribadi saya, menutup mulut dengan senyum tipis, berkata, jika dia tahu tentang pria hangatnya, kakak adalah pria yang paling dibencinya di sekolah. Tidak tahu apa yang akan dia rasakan, saya tak tahu harus berkata apa. Setelah menghancurkan surat-surat itu, saya dan Yu Youwei turun bersama. Setelah sampai di sudut tangga, saya mendengar suara Liu Ruyan yang berdoa, Paman Yu, Anda tidak boleh menghentikan bantuan Anda kepada saya. Saya akan segera lulus SMA. Tunggu saya masuk Tsinghua. Wajah Anda juga akan bersinar. Bukankah begitu? Mendengar suara langkah kaki, dia secara refleks mengangkat kepala. Lalu tatapannya bertemu langsung dengan pandangan saya. Yu Youwei mendengar kata-katanya. Dia memutar mata dan berkata, kamu benar-benar mengira keluarga kami sangat menginginkanmu? Jika kami ingin setiap tahun dapat membantu puluhan pelajar masuk Tsinghua? Oh, namun kata itu terdengar di telinga Liu Ruyan. Jadi kamu itu apa sebenarnya? Hanya alat yang dimainkan oleh kami wanita. Mata Liu Ruyan langsung merah. Pandangan matanya pada Yu Youwei tidak berbeda dengan pandangannya pada saya. Di depan semua orang, dia menunjuk Yu Youwei dengan wajah tidak senang. Apakah kamu suka mengendalikan hidup orang lain sesuka hati? Kalian sama sekali tidak mengerti sifatku. Biarkan Yu kakak keluar. Hanya dia yang mengerti saya. Aku ingin bertemu dia. Yu Youwei menggeser rambutnya ke belakang telinga. Berjalan dengan kaki panjang menuju Liu Ruyan. Dia mengangkat alisnya, menyipitkan mata ke Liu Ruyan dan berkata, Nona ini adalah kakak ikanmu. Ada apa? Liu Ruyan membuka mata lebar tak percaya. Dia masuk ke dalam otak babi yang berair. Tidak mengerti apapun. Dia lembut dan perhatian. Pria hangat yang dewasa dan stabil. Ternyata Yu kakak memiliki fitur wajah yang halus, berbadan tinggi dan ramping. Bahkan dia, si bunga kelas, merasa minder melihat kecantikannya. Liu Ruyan seolah tidak dapat menerima pukulan, bergetar hebat pada tubuhnya. Dia menahan diri pada sandaran sofa di sisinya, mengangkat matanya, dengan ekspresi canggung menatap kami. Saat melihatku, tatapan tiba-tiba terhenti. Dia menggigit bibirnya dan berkata, Jiboda, kamu mendengar dia berkata begitu? Aku pikir dia. Namun 1 detik berikutnya, dia tiba-tiba mengambil gelas di atas meja, melemparnya ke arahku. Untungnya aku bereaksi cepat, menyamping menghindar. Suara kaca pecah terdengar. Petugas keamanan mendengar dan bergegas, menekan Liu Ruyan dengan keras ke tanah. Dia masih berjuang dengan mata merah. Tatapan matanya padaku penuh kebencian, seolah ingin menelannya hidup-hidup. Dia berteriak,
Lepaskan aku, lepaskan aku. Kamu brengsek. Cuma karena aku tidak suka kamu. Kamu memperlakukan aku begitu, memotong uang saku aku, bahkan mencari seorang cewek untuk mempermalukan aku. Kenapa kamu tidak mati saja? Seluruh orang di ruang tamu terkejut, melihat tatapan Liu Ruyan seperti menatap orang gila. Sejenak, Om Yu mengerutkan alis, dengan suara dingin menanyai, bagaimana aku tidak tahu bahwa putriku pernah memberi bantuan kepada siapa? Suara Om Yu mengembalikan sedikit akal sehat Liu Ruyan. Dia berkata dengan suara gemetar, itu yang didanai oleh putri kamu. Setiap bulan saya mentransfer 5.000 yuan ke kartu saya sebagai bantuan. Om Yu mengerutkan alis dan berkata, saya ayah Yu Youwei. Saya paling tahu seperti apa dia. Dia dibesarkan dengan dimanja sejak kecil, tidak memiliki rasa empati sama sekali. Bagaimana mungkin dia merasa kasihan padamu, lalu masih memberi bantuan kepadamu? Yu Youwei terdiam. Liu Ruyan masih tidak percaya. Dia berkata itu uangku. Yu Youwei akhirnya tidak tahan lagi, mendekat dan menendangnya. Dia berkata, itu yang diberikan Ji Boda kepadamu. Kamu pikir aku les? Masih setiap bulan mengirim uang kepadamu. Masih menulis surat untuk menenangkanmu, menghiburmu. Harga diri yang rapuh. Ji Boda melakukan ini sampai sejauh ini untukmu. Bagaimana denganmu? Apa yang kamu lakukan? Liu Ruyan yang bebal kebingungan, memandangku dengan kosong, seolah tidak bisa menerima fakta ini. Om Yu melihat itu takut ada sesuatu yang terjadi. Lalu dia menyuruh keamanan membawa Liu Ruyan keluar. Malam itu aku pulang ke rumah. Setelah turun mobil, aku melihat Liu Ruyan berdiri di bawah lampu jalan, menatapku dengan tajam. Jika bisa menghindari tanggal 1, tidak bisa menghindari tanggal 15. Aku mengumpulkan keberanian dan berjalan mendekat. Dia bertanya, kenapa kamu tidak memberitahuku? Kamu memang orang yang menuliskan surat kepadaku. Aku merasa ini lucu. Aku berkata, ada perbedaan jika aku memberitahumu. Kamu lagi mau berkelahi keras denganku. Tapi aku tidak mengerti. Aku memberi uang kepadamu di sekolah. Kamu lebih memilih mati daripada menerima. Kenapa bantuan orang lain bisa diterima dengan tenang? Padahal di surat kamu bersikap begitu akrab. Liu Ruyan mengerutkan bibirnya sedikit. Dengan wajar dia berkata, pasti ada perbedaan. Kamu di sekolah memberi uang kepadaku di depan begitu banyak orang. Bukankah itu ingin mempermalukanku? Walaupun keluargaku miskin, tapi kami tetap punya harga diri dan kebanggaan. Kamu benar-benar mengerti atau tidak? Aku mengusap pelipisku dan berkata, aku tidak mengerti dan tidak mau mengerti. Dulu aku yang buta. Mulai sekarang, entah itu bantuan atau sedekah, aku tidak tertarik lagi. Kamu jangan lagi terlibat. Kita berdua, jembatan tetap jembatan, jalan tetap jalan. Setelah aku selesai bicara, aku ingin pergi. Ternyata dia menarik lengan bajuku. Aku menatap lengan bajuku. Dia tertawa sinis. Tahukah kamu berapa harga pakaian ini? Kamu masih punya uang untuk membayar kali ini. Liu Ruyan mengerutkan alisnya. Dengan tidak rela, dia melepaskan. Tapi dia tidak berniat pergi. Dia diam beberapa detik. Dia melunakkan nada bicaranya. Dia berkata dengan canggung. Aku mengakui sebelumnya aku terlalu ekstrim. Sebenarnya setelah baru saja selesai yoga, aku langsung mengerti. Antara aku dan kamu, bagaimanapun, semua itu rumit dan tak jelas. Mengesampingkan faktor lain, kita juga tidak sepenuhnya tanpa perasaan. Semakin dia berbicara, mataku semakin terbuka lebar. Pada akhirnya aku tak tahan memotongnya. Aku bertanya kepada Liu Ruyan, apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Dia menghela napas dalam-dalam, seolah-olah dia membuat konsesi besar. Dia berkata, aku ingin mengatakan Ji Boda, kita bisa memulai lagi. Kali ini aku bersedia meninggalkan prasangkaku, mencoba menerima perasaanmu. Tapi kamu juga harus menyetujui satu hal. Sial? Aku benar-benar tidak mau berurusan dengan orang gila ini. Tapi maafkan aku memang penasaran. Dia lagi ingin membicarakan syarat apa dengan aku. Jadi dengan mulut yang tidak terkendali, dia bertanya, apa urusannya? Liu Ruyan mengira aku memang berpura-pura. Sedikit memberi jalan saja sudah membuatnya mengeluh. Dia sedikit melengkungkan bibirnya, memancarkan senyum yang dia anggap memikat. Dengan nada tinggi, dia berkata, kamu menyerahkan beasiswa masuk Xinghua, memberikan kuota itu kepada Aceng. Aku akan mencoba bergaul denganmu. Aku tak tahu harus berkata apa. Memang orang tidak ada yang paling tidak tahu malu. Hanya ada yang lebih tidak tahu malu. Aku menyesuaikan dada yang berdebar kencang karena marah. Maafkan aku. Sekali lagi dengan mulut yang tidak terkendali, dia bertanya, dengan alasan apa? Liu Ruyan mengira aku cemburu. Dia tersenyum kecil, memeluk lenganku. Seakan-akan dia sudah menganggap dirinya sebagai pacar. Dia berkata, jangan salah paham. Ya, antara aku dan Aceng memang tidak ada apa-apa. Hanya saja dia dulu banyak membantu aku. Aku hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membalasnya. Aku bertanya, kamu membalas milikmu. Dengan alasan apa kamu meminta aku menyerahkan kuota itu? Dia berkata, kalau kamu memang menyukaiku, ingin bersamaku, bukankah seharusnya kamu memikirkan aku? Ji Boda? Jangan terlalu egois. Aku mengulurkan lengan. Aku mendorongnya dengan keras sambil berkata, pergi. Cepat pergi jauh dariku. Mungkin kata, pergi? Itu sangat melukai harga diri Liu Ruyan. Dia memaki aku tidak tahu apa-apa. Saya yakin saya akan menyesal. Mulai terjadinya perang dingin sepihak dengan saya. Tapi jelas saya menolak menyerahkan kuota masuk langsung. Dia tidak memberitahu It Makoto. Kalau tidak, saya juga tidak akan bertemu It Makoto di Thailand. Saya benar-benar mendengar dia memamerkan kepada temannya. Setelah saya masuk Xinghua, kalian semua bisa datang ke Beijing untuk bermain bersama saya. Teman-temannya pun memuji. Benarkah, Makoto? Kamu akan masuk Xinghua? It Makoto tertawa. Harus. Meskipun nilai saya masih agak kurang, tapi tidak apa-apa. Selama Liu Ruyan mengangguk, Ji Boda akan patuh menyerahkan kuota masuk langsung kepadaku. Temannya berkata, tapi Ji Boda, tipe anak orang kaya yang selalu egois dan serakah.
Mengetahui bahwa kamu yang menginginkan kuota itu, apakah dia akan menyulitkan Liu Ruyan? Atau sengaja tidak memberikannya? It Makoto mengerutkan alis dengan khawatir. Lalu ia teringat sesuatu. Dia dengan yakin menggelengkan kepala dan berkata, tidak akan. Ji Boda, dia itu. Liu Ruyan, bagaimana mungkin tidak mendengarkannya? Orang lain tertawa. Itu memang benar. Siapa yang menyebut Ji Boda itu penjilat? Ada orang lain berkata, jika saya bilang, Makoto memang hebat mengambil bunga kelas. Dipencet sampai mati. Kata itu berhasil menyenangkan It Makoto. Dia tertawa sambil menyetujui. Tentu saja, kalian masih ada beberapa orang yang berbicara sambil menjauh. Saya keluar dari bilik Thailand dengan wajah tanpa ekspresi. Saya mencuci tangan. Saya benar-benar tidak tahu ekspresi apa yang akan ditunjukkan It Makoto saat melihat kuota itu. Akan muncul ekspresi apa yang menarik. Saya tidak lama menunggu hari itu. Hari ketika kuota masuk langsung diumumkan. It Makoto datang lebih awal bersama temannya menunggu di depan papan pengumuman. Namun di papan pengumuman berita gembira, Liu Ruyan lewat di samping. Ito Makoto yang dipermalukan tampak muram saat berbicara dengan Liu Ruyan. Tanpa sadar menambahkan nada menanyai. Dia berkata, kenapa kuota Liu Ruyan tertulis atas nama Ji Boda? Bukankah kamu bilang akan membantu saya memperjuangkannya? Saat ini Liu Ruyan juga sedang sedih. Dia memang pergi menemui kepala sekolah. Kepala sekolah juga pernah secara sukarela menawarkan menghapus biaya kuliah dan lainnya. Membuatnya berpikir kepala sekolah melihat keunggulannya. Namun sejak Ji Jia membatalkan dana bantuan tahun ini untuk sekolah, kepala sekolah baru menyadari betapa tidak masuk akalnya tindakan Liu Ruyan menyakiti Ji Jia. Jadi menghadapi permintaan Liu Ruyan, dia tanpa pikir panjang langsung mengusirnya. Liu Ruyan menjadi kesal karena hal ini. Dihadapkan pada pertanyaan seperti itu, langsung marah. Dia dengan marah berkata, apa yang kamu katakan? Kamu ingin masuk Xinhua. Kenapa kamu meminta saya membantu memperjuangkannya? Bukankah kamu sendiri harus berusaha? Hanya orang tidak berguna yang berpikir menempuh jalan curang. Ito Makoto membuka mata dengan tak percaya. Sepertinya tidak menyangka. Liu Ruyan yang biasanya lembut malah memanggil dirinya orang tidak berguna. Setelah sadar, dia menyadari bahwa dia telah dihujat oleh Liu Ruyan. Seketika amarahnya membara. Dia melontarkan kemarahan. Kamu, gadis penipu, tidak layak membicarakan usaha saat saya memberi uang kepadamu. Kenapa kamu tidak bilang? Sekarang uang sudah di tanganmu? Kamu langsung berubah muka dan tidak mengakui orang. Di samping papan pengumuman banyak siswa yang lalu lalang. Melihat dua orang berteriak-teriak, mereka berkerumun. Liu Ruyan yang biasanya memiliki harga diri kuat. Bagaimana bisa dia tahan dengan Ito Makoto yang berkata begitu tentang dirinya? Dia memerah. Dia mengarahkan pisau tajam yang dulu ditujukan pada saya kepada Ito Makoto. Dia berseru dengan suara tinggi. Saya gadis penipu. Saya dapat apa darimu? Kamu tidak akan mengira gadis penipu bisa menghargai orang sepertimu. Pria Phoenix yang berasal dari desa. Kan? Kamu buang air kecil. Coba lihat ke cermin. Liu Ruyan, kamu gila. Ito Makoto menatap dengan mata terbelalak sambil menggertakkan gigi. Berkata, orang tuaku masih hidup. Setidaknya, kamu malah membunuh ayahmu. Sekarang kamu mau membunuh ibumu juga. Uangmu bukannya juga disponsori orang lain? Benarkah kamu mengira dirimu adalah putri kaya dari keluarga terpandang? Sekarang orang lain tidak lagi memberi bantuan kepadamu. Bukankah kamu tetap harus meminjam uang dariku? Apa hakmu untuk meremehkan aku? Kamu? Liu Ruyan menggigit bibirnya. Seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Dia berkata, aku dulu pikir kamu peduli padaku. Peduli padaku. Ternyata kamu juga orang yang kejam. Lebih kejam daripada Ji Boda. Sebelumnya kamu diam-diam menindas Ji Boda lewatku. Sekarang tampaknya dia lebih kaya darimu. Dan juga lebih berkemampuan darimu. Kamu itu apa? Si, wajahmu yang moncong tajam dan pipi monyet jelas bukan orang baik. Seharusnya aku tidak mendengarkanmu sebelumnya. Ito Makoto membantah. Berkata, jelas itu kamu yang suka pamer, sambil menikmati pujian Ji Boda. Sementara kamu ingin menampilkan diri sebagai orang baik. Kenapa harus menyalahkan aku? Sekarang aku semua kalah dibanding Ji Boda. Aku moncong tajam dan pipi monyet. Aku bukan orang baik. Tapi kamu benar-benar menganggap dirimu sesuatu yang menyenangkan. Kamu memperlakukan Ji Boda seperti penjilat. Sekarang aku tidak akan memperhatikanmu lagi. Apa gunanya kamu terus menjilat dia? Kedua orang itu begitu saja, saling berteriak satu demi satu di depan papan pengumuman. Saling menusuk hati satu sama lain dengan pisau. Sementara teman-teman lain yang menonton mengernyit dengan ekspresi pencerahan. Mereka beramai-ramai berkata, jadi ternyata Ji Boda memang sial sekali. Kalian berdua berpura-pura menjadi orang baik di sini. Dia menjadi orang jahat bagi semua orang. Liu Ruyan dan Ito Makoto bukan orang baik. Hanya dunia yang terluka Ji Boda yang tercapai. Ada orang lain berkata, untungnya Ji Boda sadar tepat waktu. Pasangan sempurna ini, siapa yang mengganggu siapa yang sial. Aku dan teman-teman datang melihat pengumuman kuota beasiswa. Begitu tiba, kami mendengar pertengkaran histeris antara Liu Ruyan dan Ito. Berbisik-bisik dengan teman-teman sekelas. Aku tak tahu harus berkata apa. Maksudnya apa? Jadi ini dibersihkan? Ya, Liu Ruyan yang tajam penglihatannya melihat kehadiranku. Dia baru saja selesai bertengkar. Dengan perasaan tersakiti, dia mengusap air mata di sudut matanya, berteriak padaku, Ji Boda, kau datang. Mendengar suara ini, aku tidak berpikir, berbalik dan langsung pergi. Liu Ruyan malah memanggilku dari belakang. Maaf, sebelumnya aku yang salah. Aku terlalu berlebihan. Sekarang baru tahu bahwa kamu adalah orang yang paling baik padaku. Aku meminta maaf tanpa ragu. Aku menarik kembali kata-kata lain yang kuucapkan. Liu Ruyan menghela napas, berhasil mengatakannya. Ji Boda, kita tidak lagi bersikap keras kepala. Bagaimana?
Setuju, aku berjanji padamu bahwa kedepannya aku akan sepenuh hati memperlakukanmu. Kita mulai lagi. Setuju, langkahku terhenti sejenak, berbalik dan berkata, kata-kata sebelumnya, aku mengatakannya lagi kepadamu sekali. Mata Liu Ruyan bersinar. Dia bertanya apa? Aku menaikkan volume suara menjadi keras. Semakin jauh, semakin baik. Jangan ikut campur di sisiku. Aku khawatir penolakanku. Apakah itu akan memancing gangguan dari Liu Ruyan? Namun meskipun Liu Ruyan dan Itje berseteru, alur cerita asli hancur tak terkendali. Hal yang sudah ditetapkan tetap berkembang, seperti roda takdir yang berputar, akan selalu sampai pada titik itu. Ibu Liu Ruyan akhirnya tidak menunggu operasi itu. Meninggal di ruang perawatan. Hari ujian masuk perguruan tinggi. Liu Ruyan dengan mata merah berpartisipasi dalam seluruh ujian. Namun sepertinya dia mulai kehilangan konsentrasi. Kemudian hasilnya keluar. Seperti yang kuperkirakan, Liu Ruyan gagal dalam ujian. Bahkan tidak lulus ujian masuk perguruan tinggi biasa. Sedangkan aku, karena diterima langsung, dengan senang hati pergi ke Tsinghua. Sebelum pergi belajar di Beijing, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Langsung menelepon ayahku. Dad, bukankah kamu punya WeChat Dr. Li? Kirimkan dia pesan, minta dia untuk tidak pergi ke rumah sakit akhir-akhir ini. Suara ayahku terdengar lewat telepon. Di sana tampaknya agak berisik. Dia berkata, ada apa? Aku sedang di rumah sakit. Dr. Li kebetulan menjadi korban pembunuhan. Hatiku berdebar kencang. Lalu apa yang terjadi? Ayahku mencari tempat yang tenang. Dia berkata tidak terlalu jelas. Sepertinya itu sengketa antara dokter dan pasien. Tangan keduanya terluka karena dipotong oleh seorang wanita. Sekarang polisi sudah membawa orang itu pergi. Sangat menakutkan. Saat gadis itu pergi, dia masih berteriak dengan suara serak. Aku bertanya, dia berteriak apa? Ayahku menjawabnya, mengatakan, bukankah kamu bilang akan mengumpulkan uang untuk operasi ibuku? Uangnya? Uangku? Sepertinya itu tentang penggalangan dana Dr. Li beberapa waktu lalu. Tapi karena ada masalah dengan platform, uangnya tidak dapat ditarik. Sungguh menakutkan. Niat baik malah menjadi hal buruk menghadapi orang gila seperti ini. Ibunya? Penyakit itu meskipun sudah dioperasi, tidak akan bertahan lama. Dia malah menghancurkan orang itu. Tangan Dr. Li. Diperkirakan meskipun Dr. Li sembuh dari cederanya, tidak akan bisa lagi memegang pisau bedah. Dr. Li telah berpraktik begitu lama. Keahlian medisnya matang. Jika tangan ini terputus, berapa banyak pasien yang akan menderita akibatnya? Menutup telepon. Aku pun menghela napas berat. Liu Ruyan akhirnya tetap memilih jalan ini. Setelah kejadian ini dalam alur cerita asli, aku masih memohon kepada orang tua untuk mengganti uangnya dan mengajukan gugatan. Kali ini tanpa bantuanku. Liu Ruyan mungkin tidak akan mampu melewati rintangan ini. Setelah itu, Liu Ruyan dituntut dan diadili. Akhirnya dia mendapat hukuman penjara 10 tahun. Masalah ini bisa besar atau kecil. Awalnya dalam alur cerita ada Jiga yang berkeliling, bisa melindunginya. Tapi sekarang dia sendirian, tanpa ayah dan ibu. Dia juga menyinggung Dr. Li. Orang lain belum mengupas satu lapis kulitnya pun sudah dianggap baik. Hari ketika Liu Ruyan masuk penjara, aku dan ayahku juga pergi menontonnya. Di antara banyak orang, tatapannya langsung jatuh padaku. Dia tampak sangat lelah, berbeda jauh dari sikap sombong sebelumnya. Seperti protagonis yang awalnya memiliki skrip utama perempuan, tiba-tiba kehilangan semua aura. Liu Ruyan tiba-tiba berbicara. Dengan gerakan bibir dari jauh, dia berkata kepadaku, tolong selamatkan aku mohon padamu. Aku tiba-tiba teringat, dia tidak memegang skrip protagonis utama. Dia sebenarnya adalah penebusan. Protagonis dalam cerita, seorang mantan istri yang ditebus. Protagonis yang hanya dapat berkembang di kemudian hari. Sayangnya, si penjilat, dia bangkit. Ingat untuk follow sebelum pergi ya.